Shalom semuanya. Di pagi hari ini, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang Kau berikan pada kami Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Terima kasih untuk segalanya Tuhan yang Kau berikan pada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau juga fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami, Kau hadir di tempat ini Tuhan, agar kami Tuhan dapat menyerahkan seluruhnya Tuhan, hati dan pikiran kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
segala sesuatu ini berhenti ya Tuhan. Dan sementara ini masih berjalan, sementara kami diberi kesempatan untuk hidup. Ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, kesempatan untuk berinvestasi kepada sesuatu yang kekal, di mana ketika kesementaraan ini telah berhenti di dalam setiap kami dan kami menginjak kekekalan, hanya ada dua jalan di sana, yaitu jalan ke surga atau jalan ke neraka ya Tuhan. Kami tidak suka membicarakannya Tuhan, tetapi Tuhan, ini bukan soal suka atau tidak suka. Seperti kami tidak suka mungkin ada hujan, ada matahari yang terang, yang terik Tuhan, tetapi itu tetap toh terjadi. Demikian juga di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya ketika kami masih ada, diberi kesempatan hidup bernafas, mari ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau menolong setiap pendengar firman-Mu untuk kami bisa duduk diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus berbicaralah kepada kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudara duduk kembali. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan, saya berharap saudara semua di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, walaupun kabar-kabar dari pemerintah beberapa hari terakhir ini membuat hati kita berdebar-debar. Salah satu diperkirakan Indonesia bisa mengalami resesi ekonomi apabila beberapa hari minggu terakhir di dalam bulan September ini tidak ada perubahan yang signifikan, baik di dalam penjualan, pembelian, di dalam semua transaksi ekonomi. Tetapi saudara-saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, saya dan saudara-saudara, kita diingatkan sekali lagi bahwa ada sesuatu yang lebih urgent, lebih penting dari segala sesuatu yang kita sedang hadapi seperti sekarang ini. Saya tahu bahwa ekonomi memegang peranan penting dan kita memang berada di dalam satu situasi yang serba tidak menentu. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi manusia hidup juga melalui setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya sediakan diri saudara-saudara, persiapkan diri saudara-saudara untuk saudara mendengarkan firman, makan firman pagi hari ini bersama-sama dengan saya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudaraku, kita masuk di dalam bulan September. Di bulan baru ini, kalau bulan Agustus yang lalu kita belajar tentang freedom in Christ, merdeka di dalam Kristus. Di bulan September ini saya mengajak saudara-saudara untuk masuk kepada level yang lebih dalam lagi, di mana ketika kita sudah belajar, kita sudah mengalami kemerdekaan, tujuan kemerdekaan di dalam Kristus, kebebasan di dalam Kristus, itu bukan hanya supaya saudara dan saya kita memiliki freedom, kebebasan. Tetapi kebebasan itu punya tujuan, kebebasan itu punya maksud. Dan maksud dari kebebasan yang kita akan belajar bersama-sama di bulan September adalah supaya saudara-saudara memiliki freedom, kebebasan untuk belajar serupa dengan Kristus. Tanpa saudara mengalami kebebasan, tanpa saudara mengalami keleluasaan, sense of freedom, saudara akan sulit untuk menjadi serupa dengan Kristus karena kita masih terikat dengan dosa. Tetapi ketika kita mengalami pembebasan dari dosa, maka ada
calling, ada panggilan berikutnya, yaitu serupa dengan Kristus. Bulan September kita akan masuk di dalam satu seri yang saya beri judul Mengejar Keserupaan dengan Kristus. Mengejar keserupaan dengan Kristus. Dan minggu pagi ini saya akan berbicara satu topik, yaitu rupa yang surgawi. Rupa yang surgawi. Coba lihat kalau saudara di rumah dan ada teman saudara atau saudara-saudara yang lain bersama-sama dengan kita, lihat wajahnya. Apakah wajahnya wajah surgawi atau wajah duniawi atau wajah saudara-saudara? Saudara perhatikan, saudara, wajah itu mencerminkan sesuatu yang ada di dalam dari orang yang punya wajah. Kita setuju dengan hal ini. Dan saya sepanjang saya melayani, saya sendiri harus mengakui, saya pun baru pertama kali ini menyampaikan satu topik ini, yaitu rupa yang surgawi. Karena saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mulai melihat adanya satu kebenaran yang kita semua perlu sadari, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu ketika kita ada IG Live di SBY, satu kali saya membaca ada satu respon dari salah satu pendengar yang melihat IG Live tersebut. Dia mengatakan begini, sulit ya Pak buat banyak orang untuk bisa menyadari tentang surga. Sulit. Bahkan orang Kristen sendiri pun mungkin juga tidak terlalu berpikir tentang surga. Lalu saya jawab, betul. Dan kalau saya boleh lanjutkan, itulah sebabnya kita, saudara dan saya, harus menyadari terlebih dahulu tentang pikiran-pikiran yang di atas, Paulus mengatakan. Dan itu pikiran-pikiran yang surgawi, saudara-saudara. Supaya kita juga bisa menolong orang lain untuk juga memikirkan perkara yang sama, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, berhubungan dengan betapa sulitnya untuk meyakinkan orang berpikir tentang perkara-perkara surgawi, berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, itu sesuatu yang memang bisa ditemui, bahkan itu mungkin mayoritas orang tidak pernah atau tidak terpikir tentang perkara-perkara surgawi. Coba kalau saya tanyakan misalnya, saya buat beberapa pertanyaan. Siapa di antara saudara-saudara yang percaya adanya surga dan neraka? Kalau saudara ditanya, siapa yang percaya? Mungkin yang percaya angkat tangan. Lalu saya mulai memisahkan antara orang yang percaya adanya surga dan neraka, dan kemudian saya pisahkan sendiri, lalu saya tanyakan mungkin, siapa di antara saudara yang percaya adanya surga dan neraka ingin masuk surga? Mungkin semua akan tangan. Pasti dong. Kalau percaya adanya surga dan neraka, tidak ada yang angkat tangan dan ingin memilih ke neraka. Itu logisnya begitu. Lalu setelah saya pisahkan lagi yang ingin masuk surga, saya tanya lagi, siapa yang benar-benar telah mempersiapkan hidupnya berinvestasi untuk benar-benar hidup di dalam surga? Mengapa saya tanyakan seperti ini? Karena kita seringkali tahu tetapi tidak benar-benar menghidupinya. Kita hidup di dunia ini berapa lama sih? Kita hidup di dunia ini mungkin ada 70, mungkin 80. Saya pernah melayani orang yang berumur, tahun ini dia berumur 100 tahun. 100 tahun. Tapi jujur, saya di dalam hati kecil saya juga tidak mau berumur sampai 100 tahun. Sulit, saudara-saudara. Mohon maaf, saya melihat, aduh sudah rasanya capek, lelah. Tetapi saudara-saudara, 100 tahun itu pun sudah dianggap cukup lama. Bayangkan hidup di dalam kekekalan bukan 100 tahun, saudaraku. Hidup di dalam kekekalan itu selama-lama-lamanya.
jauh lebih lama. Tetapi saya mau tanyakan kepada saudara-saudara, berapa di dalam hidupmu, di dalam waktu, pikiran, tenaga, segala sesuatu engkau yang miliki, itu engkau coba mempersiapkan diri untuk hidup yang selama-lamanya? Bukankah lebih banyak waktu, tenaga, pikiran yang kita berikan untuk hidup yang paling lama mungkin 100 tahun ini, bukan? Baru mungkin the last minute nanti ketika mulai agak sakit-sakitan, mulai agak, wah ini kayaknya sudah menjelang game point nih. Lalu mulai, saudara-saudara mulai menginvestasikan diri. Yang sudah mulai nafas satu-satu, dibantu oksigen, didatangi hamba Tuhan. Gimana, apa yang saya bisa doakan? Doakan supaya saya sembuh, dan kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Saudara-saudara baru berinvestasi setelah the last minute. Saudaraku, berapa banyak waktu, tenaga, keuangan, pikiran kita yang telah kita investasikan untuk kehidupan yang kekal itu? Dan berapa banyak yang kita investasikan untuk kehidupan yang sementara? Dikalkulasi banyak yang mana? Saudara, pernahkah di antara saudara-saudara yang punya pengalaman terlambat naik pesawat dan akhirnya ditolak untuk masuk ke pesawat? Menyakitkan, saudara-saudara. Pengalaman itu adalah pengalaman yang menyakitkan dan memalukan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita sudah beli tiket, dan kita beli tiket, kita cari waktu yang terbaik, kita cari harga yang terbaik, tetapi ternyata kita tidak bisa terbang karena terlambat. Saudaraku, itu pengalaman yang tidak enak. Apalagi kalau kemudian harus ganti pesawat, waktunya, harganya jauh lebih mahal, tapi kita harus pergi. Lebih tidak enak lagi, saudara-saudara. Tetapi menariknya, di dalam dunia nyata kita bisa sadar ini, sehingga kalau kita mungkin naik pesawat jam 7 pagi, kita bela-belain bangun pagi-pagi, walaupun kita bukan orang yang suka bangun pagi, karena kita akan naik pesawat jam 7 pagi, kita bangun pagi karena takut terlambat, saudara-saudara. Tapi sayangnya prinsip ini tidak dipakai untuk berpikir tentang kekekalan, saudaraku. Ada banyak orang berpikir seperti orang yang terlambat naik pesawat, atau bahkan lupa harinya bahwa hari itu dia harus terbang karena dia sudah membeli tiket. Banyak orang punya konsep cara menghidupi dan bersikap terhadap keselamatan dan kekekalan seperti ini. Berpikir kalau saya sudah terima Yesus, saya sudah punya tiket ke surga. Tapi saudara, kalau saudara hanya punya tiket dan tidak pernah pergi ke bandara, saudara juga tidak bisa terbang. Kalau saudara punya tiket tapi terlambat, saudara juga tidak bisa ikut terbang, saudara-saudara. Kalau pesawat, kalau kita punya uang, kita masih bisa beli tiket yang lain. Tapi kalau pintu kerajaan surga, di dalam Matius pasal 25, ada orang-orang yang sudah terlambat dan pintu itu sudah tertutup dan tidak ada kesempatan lain lagi. Saudaraku, betapa kita harus menyadari bahwa kalau saudara dan saya sudah punya tiket ke surga, percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memastikan bahwa kita akan melakukan perjalanan menuju ke bandara, di mana pesawat itu ada. Dan jangan lupa, saudara harus perkirakan waktunya, bangun paginya. Kapan saudara harus melakukan perjalanan, karena paling tidak 2 jam sebelumnya saudara harus ada di sana. Itu yang kita kerjakan ketika kita membeli tiket pesawat, yang jangankan tiket pesawat ke luar negeri yang harganya jutaan, kita membeli tiket pesawat yang harganya tidak semahal itu pun kita bela-belain.
Padahal tiket saudara dan saya itu telah dibayar oleh Kristus dan harganya tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup membayar tiket keselamatan itu. Tetapi kita tidak bisa menempatkan diri untuk bersikap memandang kekekalan itu sebagai sesuatu yang luar biasa berharga. Dibandingkan dengan tiket pesawat yang mungkin harganya 1 juta kita bela-belain. Bahkan kita bisa ngomel-ngomel kalau kita ngajak teman dia agak telat. Kenapa bisa begitu saudara-saudara? Saya juga bertanya di dalam hati saya. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 2 mengatakan demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus mengingatkan ada 3 hal di sini. Oleh Injil kamu diselamatkan. Orang Korintus di masa lalu oleh Injil mereka diselamatkan. Mereka menerima Injil. Lalu asal kamu teguh berpegang padanya. Lalu ada proses berpegang teguh. Saat ini berpegang teguh. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali, ada kecuali. Kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalau kamu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kecuali kamu itu percaya tanpa pengertian, maka kamu tidak bisa sampai ke tujuan, saudara-saudara. Jadi masa lalu kita percaya kepada Yesus, menerima berita Injil, hari ini kita berpegang teguh. Tetapi pastikan engkau menetapkan hatimu untuk sampai ke tujuan, saudara-saudara. Untuk sampai ke tujuan. Setiap orang Kristen harus dengan serius bertanggung jawab, bukan hanya memiliki masa lalu yang baik. Oh, saya waktu terima Tuhan Yesus, oh waktu saya dibaptis, dulu, ngomongnya dulu. Bagaimana hari ini saudara? Pastikan hari ini engkau berpegang teguh kepada Injil. Jadi memiliki masa lalu yang baik dan masa sekarang yang kuat. Dan harus memastikan engkau menetapkan hati untuk memiliki masa depan yang gemilang bersama dengan Kristus ketika dia memerintah menjadi raja, saudaraku. Memang sulit menyadari tentang surga dan mulai hidup berpadanan dengan pikiran-pikiran yang surgawi, pikiran yang di atas karena berbagai macam alasan. Karena tekanan-tekanan yang ada kita hadapi itu hari ini di depan mata kita. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa satu kali kita akan sampai kepada titik itu. Jangan sampai saudara-saudara, saya juga sedih, saya juga berdoa, saya menjaga hati saya. Ketika mendengar antara orang Kristen, mereka bertengkar, memperebutkan harta, aset, memperebutkan tahta, jabatan, dan jatuh di dalam dosa. Dan saya tidak bisa berpikir yang lain. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak memfokuskan kepada perkara yang kekal, kita ini akan melihat gereja sebagai sebuah kegiatan sosial. Seperti saudara ikut sebuah klub saja. Dan begitu saudara tidak suka dengan klub itu, saudara-saudara akan tinggalkan klub itu dan pindah ke klub yang lain yang saudara sukai. Tanpa pernah berpikir selama sekian tahun saya menjadi Kristen, perubahan apakah yang telah saya alami. Saudara harus menjadi orang Kristen yang berakar di dalam sebuah gereja, di mana saudara akan dibentuk di sana, di mana saudara akan membentuk saudara-saudara yang lain. Dan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya juga punya panggilan, bukan hanya untuk membuat sebuah gereja menjadi besar, tetapi saya juga punya panggilan memastikan jemaat yang saya layani, yang saya gembalakan, mereka mengerti panggilan mereka untuk serupa dengan Kristus.
bukan hanya enjoy being Christian, menikmati sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen itu punya image yang bagus loh saudaraku. Punya image yang bagus. Teman saya pernah tertipu gara-gara WA-nya itu ditulis di situ tulisan-tulisan rohani, saudara. Posting-postingan rohani. Gak taunya dia dikemplang 700 juta, saudara-saudara. Kenapa? Lalu dia cerita, bagus. Dia kalau saya telepon, ringtone-nya itu ringtone rohani, Pak Agus. Tapi kok dia bisa bawa lari uang saya? Saya bilang kepada saya bilang, uang itu rasanya manis, saya bilang. Ringtone itu berapa harganya? Dan saudara-saudara, saya ingin katakan, kenapa orang bisa begitu? Karena mereka tidak takut kepada kekekalan. Mereka hanya berpikir tentang yang fana, yang sementara ini, saudaraku. Dan saya mau mengajak kita untuk bertumbuh, berpikir tentang satu hal ini. Dan saya mau memulai dari rupa yang surgawi. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudaraku, saya ingin meminta bantuan dua teman saya, ya, dua jemaat. Yang pertama, dikatakan yang pertama datang adalah yang alamiah. Saya panggil Adam. Silakan, Emtan. Di sebelah sana. Oke. Firman Tuhan mengatakan yang pertama yang alamiah. Oke. Lalu saudaraku, yang kedua dikatakan tubuh, agak ke sini. Oke. Yang kedua adalah tubuh rohania yang memiliki rupa yang surgawi. Ini memiliki rupa yang alamiah, saudara-saudara, bukan duniawi, alamiah, saudara. Silakan, saya minta tolong. Saudara, saya akan membawakan 2 poin ketika berbicara tentang rupa yang surgawi supaya kita punya kesadaran. Yang pertama yaitu saya ingin membandingkan antara rupa alamiah versus rupa surgawi. Ini hanya ilustrasi, saudara-saudara. Ini saudara-saudara saya kekasih, mereka semua punya rupa surgawi. Tapi ini hanya ilustrasi saja, oke? Yang merasa memiliki, jangan baper. Ya, mereka rupa surgawi, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita punya gambaran, karena ini perlu digambarkan, saudara. Ini adalah Adam. Dan dia jatuh dalam dosa, di dalam firman Tuhan dikatakan jatuh di dalam dosa. Yang tubuh alamiah jatuh di dalam dosa sehingga kemudian dia kehilangan rupa dan gambar Allah itu rusak karena dosa, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan mengutus anaknya yaitu Kristus. Kristus dikatakan dia memiliki tubuh rohania. Dan tubuh rohania itu muncul ketika Kristus bangkit, saudara-saudara. Ketika Kristus bangkit dan dikatakan Kristus yang bangkit itu menjadi yang sulung. Dia yang pertama, sehingga siapapun yang percaya kepada Kristus, dia juga akan mengalami kebangkitan seperti Kristus memiliki tubuh rohania. Dan dikatakan ini memiliki rupa alamiah. Rupa, kata rupa itu dipakai eikona, Yunani. Yang kalau kita mengerti kata icon
ikon. Jadi ikon itu kan ciri. Seperti kalau saudara masuk ke Citraland, ciri dari Citraland di situ ada patung, apa namanya itu ya? Ya, itu dia. Patung seperti Singapura. Itu menjadi ikon di sana. Dan atau patung belalai gajah, begitu saudara masuk, itu ikon. Jadi wajah yang merupakan ciri khas. Manusia tubuh alamiah, Adam yang pertama, itu punya ciri khas rupa yang rusak gambarnya. Dan Kristus itu memiliki rupa yang surgawi. Gambar Allah itu sempurna di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, kapan itu terjadi? Kapan itu dialami? Firman Tuhan mengatakan bahwa rupa yang surgawi itu kita alami ketika kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus di mana kita akan memiliki tubuh rohania. Berarti kapan itu? Nanti. Pada waktu kekekalan. Jadi ada rentang waktu antara Adam dan Kristus nanti. Ketika Kristus datang kali yang kedua, kita semua dibangkitkan. Ada rentang waktu. Dan rentang waktu ini, saya keturunan Adam. Maka ketika saya menyadari keberdosaan saya menerima Kristus. Lalu saya memandang Kristus di masa yang akan datang. Saya akan memiliki rupa surgawi. Apakah hari ini saya memiliki rupa surgawi? Belum. Saya belum, nanti. Tetapi apakah saya sudah punya benih rupa surgawi? Saya sudah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa benih Kristus itu telah ada di dalam diri kita. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan kita memiliki benih ilahi. Saya saudara punya benih ilahi. Jadi setelah kita percaya Yesus, kita meninggalkan manusia pertama kita, Adam, keberdosaan kita, lalu menuju ke sana, tidak langsung lompat masuk surga, saudara-saudara. Kita diselamatkan iya, tetapi ada PR, ada pekerjaan rumah supaya kita sampai kepada rupa yang surgawi. Jadi bukan hanya keselamatan, tetapi yang kedua, saudara belajar untuk serupa dengan Kristus sampai saudara memiliki rupa yang surgawi sempurna di sana. Jadi ada panggilan kedua. Bukan hanya berhenti diselamatkan, tapi saudara dibentuk hidupmu, karaktermu untuk serupa dengan Kristus. Jadi ada PR nih di dalam rentang waktu ini. Kalau saudara ikut Tuhan jadi orang Kristen berapa tahun, tapi belum mengalami progres dari dulu suka marah, suka uring-uringan, saudara perlu bertanya. Kira-kira apakah kemungkinan besar kita tidak sedang berpikir tentang kekekalan? Karena kita selalu berpikir, saya masih hidup 1000 tahun, masih ada kesempatan untuk saya bertobat, masih ada kesempatan untuk saya berubah. Kalau saudara masih menunda-nunda, saudara-saudara, jangan sampai saudara tiba pada satu penyesalan. Jadi kita ini setelah Adam, lalu kita bertobat, masih ada rentang waktu. Hari ini, besok, lusa, pertanyaannya, apakah saudara sudah berpikir saudara bertumbuh? Apalagi kalau kita Kristen sejak kecil. Kita kadang-kadang merasa bosan. Saudara, orang yang bosan karena dia tidak bertumbuh. Itu ciri. Kalau saudara mengalami kebosanan sebagai orang Kristen, itu artinya engkau seperti lobster yang engkau sudah sampai mentok kepada cangkangmu. Engkau harus ganti cangkang. Karena engkau mengalami perubahan, dagingmu membesar. Engkau harus mengambil langkah lebih berani untuk kemudian engkau mengalami kembali kasih karunia-Nya yang lebih besar lagi untuk saudara-saudara. Jadi saudara paham ini. Terima kasih buat David dan Emtan. Jadi kita punya rentang waktu saudara-saudara. Punya rentang waktu antara manusia yang kemudian sudah bertobat kepada rupa surgawi. Dan di dalam hal ini saudara-saudara, kita apa yang kita lakukan di dalam rentang ini? Di dalam waktu ini. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 itu digambarkan tentang apa yang kita harus lakukan. Di dalam masa sampai kepada rupa surgawi itu. Saudara, pernahkah kita membayangkan sebagai orang Kristen
untuk kita memiliki kerinduan hasrat rupa surgawi. Saudara-saudara, lagu-lagu rohani kebanyakan ketika misalnya berbicara tentang beban, tentang kesulitan, ada lagu-lagu yang rasanya pas. Sehingga kadang-kadang kekristenan atau Kristus Allah itu seperti dipahami ketika kita rasa dekat itu pada waktu masa-masa susah. Pada waktu masa senang kita enggak rasa perlu Tuhan. Saudara, orang Kristen yang seperti itu tidak menyadari bahwa panggilannya adalah serupa dengan Kristus. Dia hanya memanfaatkan Tuhan saja. Makanya tidak heran, biasanya dia akan mencari perkara-perkara yang luar biasa dan lupa bahwa ada perkara-perkara yang harus ditumbuhkan di dalam dirinya. Saudara, pernah saya merasa seperti saya ini kok jadi pendeta kurang sakti ya. Seperti ada tuntutan untuk pendeta itu sakti. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya membawa jemaat orang percaya bukan untuk memuja pendeta yang lebih sakti. Tuhanlah yang sakti. Tapi saya mengajak jemaat orang percaya justru untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena orang yang mengejar keserupaan dengan Kristus, ketika dia dalam keadaan di bawah, dalam keadaan sulit, dia juga akan dibentuk oleh Kristus, dibentuk oleh Tuhan. Dia akan merasa ada pembentukan. Demikian juga pada waktu dia di atas, dia berhasil, dia sukses. Dia juga merasa dibentuk. Kenapa? Karena ketika kita sukses, itu ada dorongan untuk sombong, saudara-saudara. Ada dorongan untuk sombong. Ketika kita di bawah itu sulit, sombongnya itu enggak muncul. Kenapa? Langsung dipatahkan kesombongan kita. Tapi begitu kita berhasil, itu ada godaan untuk sombong. Tapi yang lebih parah, ketika di bawah pun sudah sombong. Waduh, saya enggak bisa bayangkan. Apalagi kalau di atas meminta ampun, amit-amit, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi ketika saudara dan saya ada di atas, kita juga ketika kita memiliki dorongan kesadaran untuk satu kali saya memiliki rupa surgawi, maka ketika kita berhasil, saudara-saudara, ketika kita ada di atas, kita juga akan menahan diri untuk tidak lupa kepada Tuhan, tidak lupa diri, saudara-saudaraku. Tidak lupa diri. Kalau saudara ingin serupa dengan Kristus, saudara harus melekat dengan firman. Karena entah engkau saat di atas, di puncak, firman itu akan ada di dalam mulutmu untuk menjaga hatimu. Entah engkau berada di bawah dan terinjak-injak, firman itu tetap ada di dalam mulutmu untuk menjaga hatimu, supaya sekalipun engkau di bawah, engkau tetap dibentuk. Kerendahan hati kita dibentuk, kesabaran kita dibentuk, penyerahan kita dibentuk, dan pada waktu kita di puncak atau bahkan kita lebih daripada orang lain, justru kita bisa melihat, yaitu kita dibentuk kasih kita karena kita dimampukan untuk memberi lebih, berbagi, saudara-saudara. Itu berarti kalau saudara dan saya sampai kepada kesadaran bahwa yang kita rindukan adalah keserupaan dengan Kristus. Oh, saudara-saudara, saya sebagai gembala tidak akan khawatir sekalipun saudara di dalam keadaan terjepit, atau sekalipun saudara sedang berada di dalam keadaan puncak, saudara berhasil, bisnis saudara sukses. Saya tidak akan khawatir saudara melupakan Tuhan. Kenapa? Karena saudara memilih panggilan untuk serupa dengan Kristus. Ini akan menjadi kompas hidupmu dimanapun engkau berada, akan menunjukkan arah yang tepat. Yang kedua, saudara-saudara, setelah kita sadar bahwa di masa yang akan datang, pada waktu kebangkitan, yang menjadi tolak ukur adalah rupa surgawi. Pada waktu kita dibangkitkan, itu rupa surgawi yang dipulihkan. Jadi kita mengerjakannya, merindukannya di dalam proses menuju kekekalan di sana, saudara-saudara. Untuk itu, firman Tuhan
mencatat, mengajak kita untuk apa? Mengejar itu semua. Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Kata yang saya pakai adalah kata kejar. Saya mau mengajak kita semua untuk berlari mengejar keserupaan dengan Kristus. Bukan jalan santai, bukan ya sambil ngobrol mengalir begitu saja. Kita harus begitu menginginkannya sehingga hasrat menyenangkan Tuhan itu menjadi sangat jelas, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak begitu menginginkannya, maka itu dengan mudah dihilangkannya. Ya, saya baca Alkitab kalau ada waktu. Ya, saya akan beribadah kalau semua sudah beres. Saudara, kalau tidak benar-benar menginginkannya, maka saudara akan tersapu, saudara-saudara. Dan Alkitab memang mengajak kita memiliki tekanan yang sangat kuat seperti itu. Untuk mendemonstrasikan apa yang saya maksud, saya mau saudara cek Alkitab kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dahulu. Ada tekanan untuk mencari, mendahulukan. Kalimatnya bukan begini. Kalau sempat, coba dong tolong cari dahulu kerajaan Allah. Kalau sempat, kalau gak sempat nanti mungkin ada waktu. Saudara, kalimatnya gak begitu. Filipi 3 ayat 10 mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki. Bisakah kita mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia? Begitu saudara menjadi orang percaya, orang Kristen yang sanggup mengatakan di dalam hati kecilmu dengan sungguh-sungguh yang ku kehendaki, maka engkau sudah menempatkan dirimu di garis start ketika sebuah perlombaan lari itu akan dilakukan. Engkau ready, engkau siap, saudara. Ayat 11 Filipi pasal 3 mengatakan supaya akhirnya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan, supaya aku punya rupa surgawi. Beroleh kebangkitan di antara orang mati seperti Kristus, supaya aku punya rupa surgawi. Jadi saudara, mulai hari ini saya ingin katakan, ketika engkau berbicara tentang kebangkitan, bukan hanya berbicara tentang kuasa saja, tapi engkau harus masuk di dalam konsep berpikir kita, konsep iman kita. Begitu bicara tentang kebangkitan, itu adalah rupa surgawi. Wow, saudara-saudara, Korea Selatan dikenal sebagai kota operasi plastik. Ada banyak orang menginvestasikan ribuan dolar US, saudara-saudara, untuk mengoperasi plastik, membuat wajahnya jadi lebih baik. Pada mulanya operasi plastik untuk menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan, tapi sekarang sudah berbeda, saudara-saudara. Diinvestasikan luar biasa. Padahal rupa itu adalah sementara. Berapa lama akan biasanya orang yang operasi plastik satu kali, setelah berapa tahun dia akan ingin operasi plastik lagi. Kenapa? Karena dia mulai punya image ada yang lebih baik lagi. Oh, hidungku kok begini, hidungku kok begini. Saudara-saudara, padahal saudara-saudara, ada rupa yang luar biasa, yaitu rupa surgawi. Dan ayat 12 Filipi pasal 3 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di dalam mengejar itu ada keinginan dan hasrat yang kuat. Sebagai orang Kristen, saya menantang saudara-saudara, apa yang saudara kejar? Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Karena itu akan menolong saudara ketika saudara mulai memilih pasangan hidup. Pastikan pasangan hidupmu juga tertarik kepada hal yang sama. Maka keluargamu, rumah tanggamu akan dibangun
menjadi kerajaan Allah mini di muka bumi ini. Wow, itu sebabnya salah satu beban kami adalah mempersiapkan pasangan-pasangan muda untuk membangun pernikahan yang kuat. Bukan supaya sekedar mereka happy, no. Happy itu adalah bonus, saudara-saudara. Happiness adalah bonus ketika dua orang ini dewasa di dalam Tuhan. Itu adalah bonus. Tetapi bagi kami adalah ketika mereka menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan keturunan-keturunan yang juga serupa dengan Kristus. Wow, itu luar biasa dan itu diperlukan kesadaran untuk mengejar. Jadilah orang-orang Kristen yang mengejar hal-hal yang seperti ini. Kalau engkau sempat parkir beberapa waktu lamanya, kalau engkau sempat merasa bahwa hidupmu oke-oke saja, engkau telah kehilangan pandangan tentang bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk mencapai rupa surgawi ketika kita dibangkitkan. Mari saya mengajak bulan September ini untuk kita mulai bangkit semangat lagi saudara-saudara untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita berpikir mengejar keserupaan dengan Kristus, maka kadang-kadang kita terpikir, wah saya harus pergi menginjil sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin saudara tidak sanggup melakukannya karena saudara harus bekerja, karena saudara harus terpaku. Saudara tidak harus menjadi orang lain. Jadilah diri saudara sendiri sebagaimana saudara ditugaskan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak bisa pergi, saudara ada di sana, dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus dengan menjadi berkat Tuhan. Kalau saudara tidak bisa pergi, uang saudara bisa pergi kepada orang-orang yang lain. Dengan saudara memberikan korban persembahan, dengan saudara memberikan korban misi, uang saudara bisa pergi. Dan apakah ketika kita berkorban, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus? Ya. Kenapa? Karena Kristus juga memberikan pelajaran ini kepada kita. Ketika janda memberikan 2 keping uang kepada Tuhan, lalu dibandingkan dengan orang yang menggerojokkan uangnya, Yesus mengatakan, manakah di antara 2 orang ini yang memberikan persembahan lebih banyak? Yesus mengatakan, janda ini. Kenapa? Bukan kuantitas, tapi kualitas. Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Yesus mengatakan, dia memberi dari kekurangannya. Saya yakin seolah Yesus mengatakan, dia serupa dengan aku. Saudaraku yang kekasih, mari saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Miliki kerinduan. Saya mengajak saudara-saudara maju ke depan, pemain musik. Memiliki kerinduan untuk serupa dengan Kristus. Ketika saudara menyadari panggilan ini, maka saudara akan fokus bukan kepada orang lain. Wah, saya nggak suka KTBA karena begini. Saya nggak suka KTBB karena begini. Saudara-saudara, pada waktu nanti kita di pintu surga, di gerbang surga, Matius pasal 7 itu memberikan gambaran yang selalu hidup buat saya. Di sana tidak ditanya, kamu kesini kenapa? Di sana dikatakan ada protes. Karena orang-orang itu kemudian ditolak di surga. Ketika berada di pintu gerbang surga ditolak. Lalu mereka protes karena mereka mengatakan, Yesus mengatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu bawahnya dikatakan, bukankah aku telah menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku telah mendoakan orang sakit demi namamu? Bukankah aku melakukan ini dan itu? Ini saja yang melakukan demi nama Tuhan, itu saja bisa ditolak, saudara-saudara. Apalagi ada orang yang kemudian di pintu gerbang surga, kenapa engkau menolak? Aku begini nih karena aku kecewa dengan pendetaku. Aku begini karena aku tidak suka dengan pemimpin KTB-ku. Oh saudara-saudara, yang sudah memberi saja dengan
dengan berpikir atas nama Tuhan, tetapi Tuhan tahu dia bukan sedang melakukan kehendak Bapaknya, dia melakukan kehendak dagingnya untuk kepentingannya. Itu saja ditolak, apalagi nyalain orang, saudara-saudara. Apalagi menyalahkan orang. Ciri orang yang mengejar keserupaan dengan Kristus adalah dengan rendah hati, bersedia memeriksa diri. Saya mengajak kita merendahkan hati kita untuk memeriksa diri. Adakah hasrat yang kuat untuk serupa dengan Kristus? Resesi ekonomi atau lompatan ekonomi, apapun musimnya, kalau saudara mengejar keserupaan dengan Kristus, it will not be the best, the most problem. Itu bukan masalah terbesar, saudara. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel setelah 400 tahun di Mesir, Tuhan pasti bisa tolong saudara-saudara. Kalau Tuhan bisa menolong orang yang lumpuh 38 tahun, Tuhan pasti bisa menolong saudara. Tetapi yang menjadi concern, keprihatinan, kepedulian Tuhan, apakah kalau engkau ditolong, engkau memiliki kerinduan mau serupa dengan Dia? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Jadi sepertimu, ini kerinduan kita bersama. Jadikan ini menjadi doa kita. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Haleluya. Kerinduan
gambaran Allah. Segala sesuatu itu seperti menjadi begitu jelas, menjadi sangat jelas. Termasuk pernikahan saya menjadi sangat jelas, di mana saya dipanggil untuk menjadi semakin serupa. Bukan hanya untuk menyenangkan istri, pasangan hidup, tetapi belajar untuk menjadi serupa, belajar untuk rendah hati. Bukan siapa yang lebih tinggi, lebih rendah, tetapi serupa dengan Kristus. Dan ketika saya mengajar di sekolah Alkitab, saya bukan sekedar membagikan ilmu. Saya bukan hanya sekedar memakai bahasa-bahasa asing supaya terkesan bahwa saya cukup menguasai. Tidak, saudaraku. Saya mengajar supaya mahasiswa sekolah teologi ini terpanggil untuk serupa dengan Kristus. Ketika saya berkhotbah, ketika saya melayani jemaat, ketika saya berkunjung, saya mengunjungi, ketika saya telepon, saya bertanya bukan supaya mereka impress, terkesan dengan saya sebagai gembala yang baik, yang perhatian. Saya hanya memastikan apakah jemaat ini sadar bahwa hidupnya harus semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, 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 saudaraku. Mari kita semua mengarah kepada hal yang sama. Kita menjadi gereja yang benar, yang dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Jenis pelayanan apapun, tujuannya supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Pekerjaan saudara-saudara, hubungan saudara-saudara, pernikahan saudara-saudara, pacaran saudara-saudara, pekerjaan saudara-saudara, cara saudara mencari pencarian, jangan lupa saudara, semua itu Tuhan izinkan untuk saudara serupa dengan Kristus. Miliki hasrat itu, saudaraku, maka engkau akan menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang kau tanyakan, yang mengganggu hatimu. Engkau akan menjumpai jawaban itu, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami. Sadarkan kami kalau kami sudah ikut Tuhan berapa lama. Apakah kami semakin serupa dengan Kristus? Kesabaran kami, kasih kami, kerendahan hati kami, pikiran kami, isi pikiran kami, perkataan kami Tuhan, perilaku kami Tuhan. Kami sadar tidak sanggup Tuhan. Itu sebabnya kami mengundang Roh Kudus untuk memenuhi kami, menghibur kami, menasehati kami. Kami mau berdoa apabila ada yang mendengarkan firman Tuhan, yang sebagai pendengar firman Tuhan sekarang sedang bergumul, pergumulan apapun Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan jamah, supaya menemui jalan keluar. Bukan supaya pulang kemudian mendapatkan jalan keluar. Apa gunanya jalan keluar kalau justru membuat mereka tidak serupa dengan Engkau? Kalau Tuhan masih izinkan kau bergumul, bersyukurlah. Karena Tuhan punya agenda yang lebih tinggi, bukan sekedar jalan keluar. Tuhan mau engkau belajar serupa dengan Dia. Kalau saudara sudah mengalami jalan keluar, bersyukurlah. Karena Tuhan meluluskan engkau pada satu fase hidup ini. Mari kita bersyukur bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau sekali lagi menolong hati kami untuk memiliki hasrat mengejar keserupaan dengan Kristus. Memiliki determinasi, ketetapan hati untuk satu kali kami memiliki rupa surgawi. Luar biasa Tuhan. Kemuliaan yang luar biasa. Seperti yang Kau tunjukkan ketika Kau dimuliakan di atas bukit, di atas gunung. Petrus tidak sanggup memandang wajah-Mu. Ada rupa surgawi. Terima
kasih ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat SAF, agar setiap jemaat SAF dibangkitkan panggilan suci ini Tuhan. Sehingga setiap mereka rindu untuk bertumbuh. Walaupun langkah kecil, rindu untuk bertumbuh Tuhan. Bahkan mereka akan mempengaruhi teman mereka. Mereka akan mempengaruhi pacar mereka, mempengaruhi pasangan mereka, mempengaruhi orang tua mereka, mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Karena diri mereka sendiri sedang dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya akan sampaikan pengumuman selama 1 pekan ini, saudaraku. Saudara, hari Selasa nanti ada IG Live, di mana kita akan membahas firman Tuhan ini. Untuk hal-hal yang saudara ingin tanyakan saja. Dan jam 8 malam IG Live kita akan bersama-sama hari Selasa. Hari Kamis ada komunitas tumbuh bersama, KTB Barat 1, 2, dan 3, dan KTB Timur. Saudara bergabung jam 7.30, bergabung bersama-sama untuk kita belajar sekali lagi dengan firman Tuhan. Supaya hati kita, jiwa kita belajar terbuka satu dengan yang lain. Supaya saudara dan saya di balik keterbukaan ini ada proses Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Juga saya mengundang saudara untuk memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan misi. Transfer di rekening ini saudara-saudara untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan, dipakai juga untuk pekerjaan misi. Kalau saudara memberikan persembahan untuk misi, saudara tulis di catatan itu misi begitu, maka itu akan dialokasikan untuk misi. Kalau untuk persembahan tulis persembahan, kalau persepuluhan tulis persepuluhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena di tengah-tengah keadaan senang maupun susah, itu tidak pernah jadi masalah. Karena semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi, yaitu serupa dengan Kristus. Kami mau berdoa Engkau berkati setiap jemaat-Mu, supaya di dalam segala musim yang kami sedang jalani, kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Berkat-Mu melimpah atas kami, dan Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kasih karunia, untuk engkau belajar setia, untuk engkau belajar bertumbuh, menghargai pengorbanan Kristus dengan berinvestasi melalui waktu, pikiran, tenaga, apapun yang kau miliki untuk kekekalan. Kerjakan itu. Kalau saudara-saudara sulit merenungkan firman Tuhan, karena mungkin engkau ada di dalam kebisingan, karena mungkin engkau mengalami kesulitan, HP-mu terbatas, engkau sulit ibadah karena HP-mu terbatas, kumpulkan uang untuk engkau beli HP yang lebih baik, supaya engkau bisa beribadah. Itu artinya engkau sedang berinvestasi untuk yang kekal. Apapun yang menjadi penghalang buat engkau, untuk engkau dekat dengan Tuhan, untuk engkau belajar firman Tuhan, untuk engkau bertumbuh dan engkau sanggup menghilangkannya, engkau sedang berinvestasi untuk kekekalan. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, dan diberkatilah ibadah-ibadahmu. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita semua dan kita memiliki rupa surgawi bersama.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Happy Sunday. God bless you all. Dan Tuhan memberkati semua para pelayan Tuhan. Amin.